Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bami Fitriani, CGP Angkatan 10 dari SDN 63 Surabaya, Kecamatan Lububasung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada program Guru Penggerak ini, fasilitator saya adalah Ibu Rosmalinda MPD dan Ibu Ermawati SPD sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya, saya akan memaparkan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Menurut Ki HD, pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana guru memiliki tugas sebagai pendidik untuk menuntun dan memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan selamat dalam mencapai kehidupannya. Peran tersebut yang menjadikan guru tidak dapat merubah laku hidup yang dimiliki oleh anak, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi guru untuk mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Sebagai guru, ada nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama, berpihak pada peserta didik. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, reflektif. Selanjutnya, peran sebagai guru penggerak adalah 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, menjalin kolaborasi antar guru. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan visi yang saya rancang adalah mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, berdasarkan pemaparan saya sebelumnya, jadi peran saya sebagai guru penggerak dalam mewujudkan pendidikan yang berdasarkan filosofi KHD, nilai-nilai, peran, serta visi guru penggerak demi terciptanya tujuan pendidikan nasional adalah saya sebagai pamong untuk menuntun peserta didik dalam belajar. Saya diharapkan mampu menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Mengapa budaya positif di sekolah perlu diwujudkan? Budaya sekolah sangat berdampak baik pada pengembangan karakter peserta didik. Jadi, sebagai seorang guru, saya harus mampu untuk mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah saya. Untuk mewujudkannya, saya harus memahami tentang konsep-konsep inti yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemaparan selanjutnya adalah teori tentang disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Motivasi perilaku manusia, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, merupakan motivasi yang berasal dari luar diri manusia tersebut atau disebut dengan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal atau intrinsik. Sebagai guru, kita usahakan untuk tidak memberi hukuman dan menghindari memberi penghargaan atau hadiah yang berlebihan untuk mengurangi motivasi eksternal peserta didik kita. Sebagai guru atau pendidik, ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai pemantau. Yang keempat, sebagai teman. Dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol yang sebaiknya diterapkan oleh seorang guru adalah posisi kontrol manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilakan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, peserta didik diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan peserta didik bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Teori selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Selanjutnya, pembahasan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Untuk menetapkan keyakinan kelas inilah, guru berperan dalam mewujudkan terciptanya keyakinan kelas dengan cara memfasilitasi kegiatan curah pendapat dengan peserta didik dalam menyusun keyakinan kelas tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas peserta didik dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Perubahan pola pikir yang saya alami ketika selesai mempelajari budaya positif pada modul 1.4 ini adalah perubahan pola pikir saya ketika menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta didik saya, di mana saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan adalah selama ini masih belum tepat. Kedepannya, saya akan menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait
terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya adalah saya menghadapi peserta didik yang terlambat datang ke sekolah dan peserta didik yang tidak memakai topi saat upacara bendera. Di sini saya berusaha menerapkan posisi kontrol manajer dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Perasaan yang saya rasakan ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa sangat senang dan puas dengan respon peserta didik saya. Saya sangat termotivasi untuk lebih meningkatkan posisi kontrol manajer dan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik saya demi terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah saya. Hal yang sudah baik yang saya rasakan adalah penerapan segitiga restitusi ini membuat peserta didik lebih bertanggung jawab terhadap dirinya dan dapat menumbuhkan motivasi internal peserta didik. Hal yang harus diperbaiki adalah saya harus banyak mencari referensi dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan dalam menerapkan segitiga restitusi harus bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik saya. Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang sering saya lakukan adalah posisi pemantau, teman, dan kadang-kadang penghukum. Perasaan yang saya rasakan adalah kadang saya merasa kurang puas dengan respon peserta didik saya. Setelah mempelajari modul ini, saya selalu berupaya untuk menjalankan posisi kontrol manajer. Saya merasa senang dengan respon dan hasil perubahan tingkah laku peserta didik saya. Perbedaannya, sekarang peserta didik lebih terbuka terhadap permasalahan yang mereka hadapi dan lebih mudah ketika saya mau memperoleh informasi dari peserta didik saya. Sebelum saya mempelajari tentang segitiga restitusi, saya pernah menerapkan langkah pertama saja, yaitu menstabilkan identitas. Hal yang saya lakukan adalah saya memberikan pernyataan bahwa semua orang tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Pernyataan ini yang saya sampaikan pada peserta didik saya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang penting untuk dipelajari dalam menerapkan budaya positif adalah langkah penerapan kolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk dengan orang tua peserta didik, guna mewujudkan dan mendukung penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih telah menonton video tugas saya kali ini. Tetap semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.